Dangdut Saipul Jamil dinyatakan negatif narkoba dan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba oleh Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Sebelumnya diketahui Saipul Jamil dan asistennya diamankan polisi dari jalur Transjakarta di Jelambar, Jakarta Barat, karena terindikasi terlibat narkoba, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2023. Untuk saudara King Saipul Jamil dilakukan cek sampel rambut ke Kepaslapfor Mabes Polri untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sebagai pengguna narkotika atau tidak, ucap Syahdudi di Polres Tambora, Jakarta Barat, Sabtu, tanggal 6 Desember tahun 2024. Untuk King Saipul Jamil hasilnya negatif atau tidak mengkonsumsi narkotika, kata Syahdudi. Karena pemeriksaan dinyatakan negatif, mantan suami Dewi Persik itu, kata Syahdudi, kemungkinan akan dikembalikan kepada keluarga. Ia nanti akan kita lakukan langkah lebih lanjut. Apakah besok atau hari ini, pulang, kata Syahdudi. Menurut Syahdudi yang terlibat narkoba dalam kasus ini adalah asisten Saipul Jamil dan pedangdut itu sama sekali tidak mengetahuinya. Saipul Jamil juga dimunculkan ke hadapan publik. Pada saat keluar Polres, Saipul Jamil yang menggunakan hoodie biru dongker memancarkan senyum sumringahnya kepada awak media. Ia mengungkapkan jika kondisinya saat ini sehat usai diamankan oleh polisi karena kasus dugaan narkoba. Alhamdulillah sehat, ucap Saipul Jamil sambil tersenyum. Kepada wartawan, Saipul mengaku sama sekali tidak tahu kalau asistennya terindikasi narkoba. Karena kejadian ini, saya jadi tahu kalau ada orang dekat saya ada yang terindikasi narkoba, ujar Saipul. Kalian sama orang motor itu iya tarik penonton dulu. Dekat rumah gue itu. Kayak gini tadi nanti kamu tuh kalau mau silakan nanti. Dekat itu rumah gue mah. Upam nih kak. Unpam. Kan Upam 2 Oh, Unpam 2. Iya. Iya. Ini kompleks Kalong itu tuh. iya Apa? yang gede banget tuh. Aduh, Pasar Jengkol apa itu ya? Iya Pasar Jengkol. Iya, itu dekat rumah gua banget. Jauh juga rumah lu ya. Dekat rumah gua, mana lihat alamatnya ada nggak? Siapa namanya? Biar kalau itu gua abis pelin itu depan. Ini juga ngambil itu ya. Iya, gua ke pelin itu. Cek. Dari situ masih. Mau di sini tuh ya kak? Nggak tahu deh. Bukit Dago. Oh iya tahu gua. Rumah Bukit Dago. Apa katanya nggak beda? Iya. Iya itu mah. Speaker lawan Siapa namanya? Namanya Roy gitu. Roy Kios. Beri udah pakai baju. Sensor. Cari dulu ini cari. Ya, Sobat Krip akan diselenggarakan rilis terkait penangkapan Saipul Jamil terkait narkoba.
hari-hari. Ini boleh di sini. Ganggu nggak? Ganggu nggak? Loh, nyalain taruh situ. Itu literan. Bisa turun lagi nggak? Mana, Mbak? Oh boleh boleh. Thank you. Oke. Aman kok. Ya makaroninya OTW Rena. Ya. Makaroninya lagi OTW. Ada belum? Bapak kan udah pakai GoPay kan ya? Udah. Bilang aja bang, mau respon sampai bang. Enggak, gue bilang enggak, gue tenang aja, gue di sini kok. Gue bisa cabut HP udah di sini. Oh, Demi makaroni. Oke. Mau cek. Cek tes satu oke Eko. Aman udah. Siap, Mas. Angle bagus banget. Bisa bro, kemarin nggak bisa gua. Kenapa? Nggak bisa gua horizontal ininya. Udah, kemarin sampai 17 orang yang ngakalin. Ini udah ya. Lu tumben nggak bawa ini? Lu bawa tongkat, bawa. Gua bisa apa ini? Ini apa ini? Lu pasti di waktu sono orang pada Terus taruh. gua jat ini, terus gua balik Pergi gitu ribet tuh, males deh. Ada dehnya. Apa? Itu lu sini aja. Nah, ada sih ini Pak. Tahu tuh enggak? Beda. Nah, ini nih. Ibu pasti bisnisnya itu Bang. Iya. Yuk. Nebeng ya? Aku naik pesawat jet. Diargoin aja. Berapa duit? Dari pagi naiknya.
Bentar, Pak. Bentar, Pak. Cukup ya? Makasih, Pak. Oke. Ya, oke. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis Okja Polres Metro Jakarta Barat yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Pak Wakasat Narkoba, Pak Kapolsek, Kasih Propam serta jajaran Polsek Tambora. Pada siang hari ini, kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Di mana peristiwa itu terjadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya di Jalan Daan Mogot, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di mana dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, penyidik berhasil mengamankan 2 orang tersangka atas nama SAR alias Stephen yang beralamat di Kepaduri, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan yang kedua atas nama R alias Dede bin S yang beralamat di Kampung Salo, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkotika ini diawali dengan komitmen kami dari Polres Metro Jakarta Barat untuk melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika, mengingat narkoba merupakan musuh kita bersama yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, sehingga kami dari kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Barat berkomitmen untuk melakukan pemberantasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun. Terkait dengan hal tersebut, penyidik dari unit narkoba Polsek Tambora melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan juga observasi terhadap orang yang dicurigai sering melakukan transaksi narkoba di wilayah hukum Polsek Tambora. Hasil pengamatan, hasil observasi yang dilakukan mengarah kepada 1 orang yang sudah dicurigai dan sudah dipantau lama atas nama R, dan diketahui R pada hari kejadian melakukan transaksi narkoba dengan menjual narkotika jenis sabu kepada S atau Stephen di wilayah Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat terjadi transaksi, kemudian karena tersangka S langsung menagih kendaraan, kemudian dilakukan upaya pengejaran oleh petugas Polsek Tambora. Di dalam proses pengejaran, penyidik ataupun petugas berhasil menghentikan kendaraan yang bersangkutan di sekitaran Jalan Daan Mogot, tepatnya di perumahan Casa Jardin. Karena di situasi lalu lintas pada saat itu
cukup padat sehingga kendaraan yang digunakan oleh pelaku dan satu orang di dalamnya berhenti. Kemudian petugas turun dari sepeda motornya, mengetok pintu kaca dan memperkenalkan diri bahwa kami dari pihak kepolisian dan menunjukkan tanda kewenangan untuk membuka kaca jendela dan berhenti. Namun ketika mengetahui hal tersebut, pengemudi yang akhirnya diketahui atas nama S ini berupaya untuk melarikan diri. Karena situasi padat, yang bersangkutan membanting setirnya ke arah kanan dan sempat menabrak dua pengemudi sepeda motor di sekitar TKP pertama di Jalan Daan Mogot di depan perumahan Pasar Jardin tersebut. Karena ada indikasi tidak patuh terhadap instruksi petugas selaku melakukan pengejaran kembali dan juga diikuti oleh beberapa masyarakat yang memang mengetahui peristiwa itu, termasuk yang motornya sempat ditabrak oleh pelaku. Kemudian pada saat memasuki putaran atau U-turn di Jalan Tubagus Angke, penyidik sempat melihat pengemudi membuka kaca jendelanya dan membuang sesuatu ke arah taman yang ada di samping U-turn itu. Namun karena penyidik melakukan fokus pengejaran, dilakukan terus pengejaran dan dibantu oleh warga masyarakat yang memang mengetahui dan sempat dilakukan tindakan penabrakan oleh pelaku. Kemudian masuk ke arah belok kiri ke arah Jalan Daan Mogot, ada perlintasan kereta api. Itu juga penyidik beranggapan pelaku pasti tidak akan melakukan tindakan lain dan menyerahkan diri. Namun itu juga tidak dilakukan. Pelaku langsung membanting setir ke kiri, melewati trotoar dan masuk ke arah perumahan. Sampai di suatu tempat berhenti di Jalan Buntu. Itu pun juga penyidik beranggapan pelaku akan menyerahkan diri. Namun tiba-tiba pelaku memundurkan kendaraannya, menabrak petugas yang ada di belakangnya dan juga warga masyarakat yang kebetulan juga ada di belakangnya. Kemudian kembali dikejar lagi, dan karena dalam situasi lalu lintas di seputaran Jalan Daan Mogot memang pada jam tersebut cukup padat, mungkin pelaku berupaya untuk mencari jalur cepat dengan masuk ke jalur busway. Nah, di jalur busway, tepatnya di halte busway di daerah Grogol Petamburan, tepatnya di halte busway Grogol, itu ada pemberhentian busway. Sehingga ketika pelaku dan mobilnya masuk ke jalur busway, terhenti di situ. Dan petugas meminta kepada pengemudi busway untuk menahan kendaraannya untuk tidak melaju dan berhasil diamankan di situ. Nah, dalam proses mengamankan pelaku dan juga orang yang ada di dalamnya, itu pun juga petugas mengalami kendala. Dan masyarakat pun juga banyak yang sudah mengetahui peristiwa itu, juga melakukan upaya berusaha untuk membuka pintu kaca mobil tersebut. Jadi kalau kita melihat tayangan video tersebut, di awal ketika ada yang berusaha untuk membuka pintu, itu bukan petugas Polri, tapi dari bagian dari masyarakat yang datang untuk membantu mengejar kendaraan tersebut. Nah, kemudian penyidik baru mengetahui setelah penumpang yang sebelah kiri membuka kaca pintu dan sambil berteriak mengatakan yang bersangkutan adalah saudara SJ atau Saiful Jamil. Karena situasi sudah cukup kredit saat itu, penyidik berupaya untuk secepatnya mengamankan orang yang ada di mobil itu dari upaya-upaya main hakim sendiri di masyarakat. Karena memang faktanya masyarakat banyak yang mengejar kendaraan tersebut. Setelah diamankan, dibawa ke Mako Polsek Tambora, dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan termasuk tes urin.
Dari hasil penggeledahan di kendaraan pelaku, penyidik menemukan sedotan yang diduga sebagai alat hisap narkotika dan klip plastik yang dalam kondisi terlipat dan sudah dibakar. Dari bukti ini, penyidik melakukan tes urin terhadap pengemudi atas nama S ini, dan hasilnya positif, mengandung amfetamin dan metamfetamin. Kedua zat tersebut adalah zat aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Terhadap saudara SJ, penyidik juga melakukan tes urin dan hasilnya negatif. Kemudian dari hasil interogasi ataupun pendalaman oleh penyidik, karena penyidik melihat pengemudi atas nama S ini di U-turn Tuh Bagus Angke membuang sesuatu, ditanyakan, dan dia mengakui bahwa yang dibuang adalah narkotika. Kemudian kita meluncur ke TKP, melakukan pemeriksaan di sekitar TKP, dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus rokok seberat 0,21 gram. Dan saudara S mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari R yang memang sudah dilakukan profiling dan penyelidikan oleh petugas bahwa yang bersangkutan adalah penjual sekaligus pengedar narkoba. Dari keterangan S inilah kita berhasil mendapatkan ataupun menangkap R di rumahnya dan dilakukan penggeledahan. Terhadap R ini juga berhasil disita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram. Nah, kemudian kami mendalami terhadap keterangan daripada S dan R ini. Jadi memang pengakuan dari saudara tersangka atas nama S ini, dia sudah sering melakukan transaksi narkoba dengan membeli narkotika jenis sabu kepada R sebanyak kurang lebih 10 kali. Sehingga dengan ada informasi tersebut dan kita konfrontir dengan saudara R, dia pun mengakui bahwa dia sudah sering menjual narkotika jenis sabu kepada saudara S maupun kepada orang lain selain S, sehingga patut diduga R ini adalah sebagai penjual ataupun pengedar narkotika. Terhadap saudara SJ, karena memang hasilnya yang bersangkutan negatif narkoba, nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan kepada pihak keluarganya. Dan setelah ini saudara SJ akan memberikan statement, keterangan, sekaligus mengklarifikasi terkait dengan viralnya video yang melibatkan yang bersangkutan dalam peristiwa pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemarin. Ini mungkin beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan media ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ya. Mau bertanya Pak, berarti selama proses pengajaran itu Pak SJ ini berada di dalam mobil. Itu yang pertama pertanyaan saya konfirmasi. Itu yang kedua, kenapa dari SJ itu tidak memperhatikan si Stephen ini Pak? Kalau mau tidak tidak. Iya, jadi memang saudara SJ ini dari awal berada di mobil tersebut. Jadi berdasarkan pengakuannya, ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat zuhur di salah satu masjid di wilayah Daung Kali Angke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ.
Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah polisi dengan menunjukkan tanda kewenangan, saudara SJ panik dan tidak mempercayainya. Sehingga dia berupaya untuk mencari perlindungan dengan pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas disampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotor. Pak, izin soal penangkapan yang dramatis itu Pak, kan antara polisi sama masyarakat jadinya simpang siur, dan yang berkata kasar siapa yang memaki siapa, itu apakah benar polisi yang memaki? Iya. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini, dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau ditayangkan video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita cross-check juga bukan polisi. Nah, ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan diklarifikasi oleh saudara SJ, bahwa memang fakta di lapangan, petugas yang ada di lapangan tidak melakukan pemukulan ataupun berkata kasar terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan buat tembak. Iya, betul. Bukan polisi juga. Setelah kita cross-check di video dan kita tayangkan, kita cross-check dengan wajah si anggota itu, bukan anggota kami yang melakukan pengejaran. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga, makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Satu lagi, ada kabar juga ada letupan tembakan, atau benar sampai polisi meletakkan tembakan? Tidak ada letupan tembakan sama sekali. Gimana, Mas? Pak, pada saat si S itu masuk ke mobil, si R langsung kabur atau seperti apa Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu, si SJ berarti tahu transaksi atau tidak tahu peduli? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SJ sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi, situasinya baik-baik saja gitu. Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si SJ ini tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pemberian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SJ melaksanakan sholat di masjid di dekat seputaran TKP tersebut. Itu informasinya. Berarti si R mungkin langsung kabur ya Pak pada saat penyerahan transaksi ke S? Iya, karena memang sesaat setelah barang itu diserahkan oleh R kepada S, R langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Nah, itulah dari keterangan S itu tadi bahwa dia membeli barang dari S. Penyidik berhasil mengidentifikasi R ini sehingga dilakukan penangkapan, sehingga sinkron antara keterangan S dengan R dan barang bukti yang didapatkan memang betul-betul hasil daripada transaksi kedua orang tersebut.
R langsung ditangkap sore itu juga, Pak? Iya, langsung ditangkap hari itu juga. Pak, ya, itu ditangkap di rumahnya di mana ya? Dan biasanya dapat suplai sabu dari mana? Saudara R ini diamankan di kediamannya di wilayah Kedaung Kaliangke, dan dia mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang sedang kita cari, sedang kita dalami dari wilayah Kampung Narkoba. Boncos Pak atau Bahari? Antara di Boncos dengan di Kampung Baru. Pak, kan si S ini kan juga merupakan asistennya SJ ya Pak? Ya. Si S ini. Nah, artinya apakah si S ini juga menjual barang-barang narkoba ini kepada artis-artis lain gitu Pak? Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya. Pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia taunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan. Sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya. Dan tidak tahu sama sekali kalau memang aktivitas S ini juga ternyata sering terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga SJ betul-betul kaget dan dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba. Cukup? Pak, terkait pemeriksaan selain urin, Pak, ada pemeriksaan rambut juga atau lain-lainnya? Iya, itu nanti sudah kita kirim sampelnya ke laboratorium dan nanti akan segera kita informasikan. Itu waktu berapa lama Pak? Belum. Oh, berarti walaupun hasilnya belum keluar soal rambut, udah tetap SJ dibebaskan gitu Pak? Iya, nanti kan akan kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut. Dibebaskannya sore ini, Pak? Nanti akan kita handingkan dengan penyidik. Itu teknis pelaksanaan kegiatannya. Apakah mungkin menunggu hasilnya besok sampai pengumuman hasil sampel rambutnya keluar atau bagaimana? Nanti teknisnya dari penyidik yang menangani kasus tersebut. Ada lagi? Cukup ya. Baik, setelah ini kami akan coba panggil saudara SJ untuk memberikan statement kepada rekan-rekan media. Sini aja lah Pak. Di sini aja Pak. Sini aja deh, jangan lupa blok. Bang Ipul. Pul. Kiri Pul. Kanan Pul. Pul. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Paling tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sigapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora.
Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Bang Ipul mau nanya dong, kan pada saat kejadian Bang Ipul kan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritakan kenapa Bang Ipul tetap melaju jalan? Baik, ya. Jadi gini, saya itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya jerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saiful Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya berada dalam keadaan lagi apa namanya, ya lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu aja. Pertanyaan itu dong, pada saat Bang Ipul terus melaju nih, Bang Ipul sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di apa namanya cerita kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, Bang gimana sebelum kita ke tempat meeting ke tempat ibu saya dulu, dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, daripada mubazir bekarat ini buat ibu saya. Nah ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan. Dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia itu terlibat narkoba gitu kan. Nah tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe di depan gang rumahnya. Nah dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah saya tunggu di masjid gitu. Di masjid itu jam 2 siang, jam 2 siang kok sampai jam 3 lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh, karena di situ saya wudhu, rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya seperti itu. Tadi dia bilang mau ngasih pancing, segala macam bentuknya. Pas dia turun abang dropping itu benar bawa pancing segala. Iya, karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Temennya itu si R itu? Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Begitu saya dropin, dan saya langsung melaju. 1 jam dah, udah tuh dia udah 1 jam.
Saya tunggu, udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa ya, tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang kenapa ini disetop? Udah saya berpikir wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya bang, itu abang sendiri tahu nggak bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Saya justru fokusnya yang ngejar-ngejar gitu. Bekal, saya bilang begitu. Bang itu kan bang itu pada saat buka mobil kemudian turun terus menjasa segala macam sampai jatuh duduk ke bawah terus ada orang pakai bawa borgol. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian. Jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu, seperti itu. Ada kabar seret-seret itu besar atau enggak begitu? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak diseret. Jadi mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Itu soal tadi bilang sejak ini tadi dia itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena sedang dalam proses penyelidikan. Penyelidikan kan harus berpakaian sipil. Ada covernya. Oh, dan maksudnya lagi. Masih ada. Bang itu maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu, seperti itu. Dan sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, Bang Ipul sempat dipertemukan dengan S. Belum. Kenal S di mana Bang Ipul? Waktu itu ngelamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Di mana? Dikenalin dengan siapa atau dia ngelamar datang? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu. Dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia terindikasi narkoba. Berarti selama setahun ini nggak ada kecurigaan terhadap Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu. Karena yang saya pikir baik, ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Itu udah ketemu S mungkin di dalam dan apa? Udah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Dan apa yang dibicarakan? Tidak ada. Cukup ya? Oke. Kasih Bang Ipul. Bang Ipul sini udah bebas ya bang? Udah bebas dari sini? Oh my God. Perempuan sepak bola itu acara bukan Bang Ipul? Anjir. I love you Rena. I love you Rena. Dangdut Saipul Jamil dinyatakan negatif narkoba dan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba oleh Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Sebelumnya diketahui Saipul Jamil dan asistennya diamankan polisi dari jalur Transjakarta di Jelambar, Jakarta Barat, karena terindikasi terlibat narkoba, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2023. Untuk saudara King Saipul Jamil dilakukan cek sampel rambut ke Kepaslapfor Mabes Polri untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sebagai pengguna narkotika atau tidak, ucap Syahdudi di Polres Tambora, Jakarta Barat, Sabtu, tanggal 6 Desember tahun 2024. Untuk King Saipul Jamil hasilnya negatif atau tidak mengkonsumsi narkotika, kata Syahdudi. Karena pemeriksaan dinyatakan negatif, mantan suami Dewi Persik itu, kata Syahdudi, kemungkinan akan dikembalikan kepada keluarga. Ia nanti akan kita lakukan langkah lebih lanjut. Apakah besok atau hari ini, pulang, kata Syahdudi. Menurut Syahdudi yang terlibat narkoba dalam kasus ini adalah asisten Saipul Jamil dan pedangdut itu sama sekali tidak mengetahuinya. Saipul Jamil juga dimunculkan ke hadapan publik. Pada saat keluar Polres, Saipul Jamil yang menggunakan hoodie biru dongker memancarkan senyum sumringahnya kepada awak media. Ia mengungkapkan jika kondisinya saat ini sehat usai diamankan oleh polisi karena kasus dugaan narkoba. Alhamdulillah sehat, ucap Saipul Jamil sambil tersenyum. Kepada wartawan,
Saipul mengaku sama sekali tidak tahu kalau asistennya terindikasi narkoba. Karena kejadian ini, saya jadi tahu kalau ada orang dekat saya ada yang terindikasi narkoba, ujar Saipul. Kalian sama kurang motor itu ya. Tarik penonton dulu. Dekat rumah gue itu. Kayak gini tadi nanti kamu tuh kalau suruh kanan aku. Deket itu rumah gue mah. Umpam nih kak, Umpam. kan umpam 2, Oh, Umpam 2. Iya. Iya. ini si komplek itu yang mana? Kalong itu tuh. Iya, Apa? yang gede banget tuh. Aduh, pasar jengkol apa itu ya? Iya, pasar jengkol. Iya, itu dekat rumah gua banget. Jauh juga rumah lu ya. Dekat rumah gua. Mana lihat alamatnya ada nggak? Siapa namanya? Biar gua kalau itu gua abis kelin itu depan. Itu gue ngambil itu ya. Iya, gua ke kelin itu. Cek. Dari situ masih. Mau di sini tuh ya kak? Nggak tahu deh. Bukit Dago. Oh iya tahu gua. Rumah Bukit Dago. Iya. Itu mah. Siapa namanya? Namanya Roy Kios. Cari dulu itu cari. Ya, Sobat Kedip akan diselenggarakan rilis terkait penangkapan Saipul Jamil narkoba. Ini boleh di sini. Ganggu nggak? Jangan taruh situ. Bisa turun lagi nggak? Mana mbak? Oh boleh. Thank you. Oke. Aman kok. Ya makaroninya OTW Rena. Makaroninya lagi OTW. Ada nggak? Bapak kan udah pakai gopay kan ya? Udah. Bilang aja bang, mau respon sama saya bang. Enggak, gue bilang enggak, gue tenang aja, gue di sini kok. Gue bisa cabut HP udah di sini. Oh, Demi makaroni. Oke.
Cek tes satu oke Eko. Aman dah. Siap, Mas. Angle-nya bagus banget. Bisa bro, kemarin nggak bisa gua. Kenapa? Nggak bisa gua horizontal ini. Ininya. Udah. Kemarin sampai 17 orang yang nakalin. Ini udah ya. Lu tumben nggak bawa ini? Lu bawa tongkat? Bawa. Gua cetak apa ini? Ini apa ini? Lu pasti di mana? Gua sono orang pada Ini terus gua jadi ini, terus gua balik pergi gitu ribet tuh, males deh. Ada deh-nya. Apa? Itu lu sudah aja. Nggak ada sih ini Pak. bawa ke tempat. Nah ini nih. Ibu pasti biasanya iya, yuk nebeng ya, aku naik pesawat jet, diargoin aja, berapa duit? Dari tadi naiknya. Cukup ya? Nanti Pak. Siap. Oke. Ya oke.
ATC kalau Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis Okja Polres Metro Jakarta Barat yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Pak Wakasat Narkoba, Pak Kapolsek, Kasih Propam serta jajaran Polsek Tambora. Pada siang hari ini, kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika, di mana peristiwa itu terjadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya di Jalan Daan Mogot, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, di mana dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, penyidik berhasil mengamankan 2 orang tersangka atas nama SHR alias Stephen yang beralamat di Kepaduri, Kebonjeruk, Jakarta Barat, dan yang kedua atas nama R alias Dede bin S yang beralamat di Kampung Salo, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkotika ini diawali dengan komitmen kami dari Polres Metro Jakarta Barat untuk melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika, mengingat narkoba merupakan musuh kita bersama yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, sehingga kami dari kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Barat berkomitmen untuk melakukan pemberantasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun. Terkait dengan hal tersebut, penyidik dari unit narkoba Polsek Tambora melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan juga observasi terhadap orang yang dicurigai sering melakukan transaksi narkoba di wilayah hukum Polsek Tambora. Hasil pengamatan, hasil observasi yang dilakukan mengarah kepada 1 orang yang sudah dicurigai dan sudah dipantau lama atas nama R, dan diketahui R pada hari kejadian melakukan transaksi narkoba dengan menjual narkotika jenis sabu kepada S atau Stephen di wilayah Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat terjadi transaksi, kemudian karena tersangka S langsung menagih kendaraan, kemudian dilakukan upaya pengejaran oleh petugas Polsek Tambora. Di dalam proses pengejaran, penyidik ataupun petugas berhasil menghentikan kendaraan yang bersangkutan di sekitaran Jalan Daan Mogot, tepatnya di perumahan Casa Jardin. Karena di situasi lalu lintas pada saat itu cukup padat, sehingga kendaraan yang digunakan oleh pelaku dan 1 orang di dalamnya berhenti. Kemudian petugas turun dari sepeda motornya, mengetok pintu kaca dan memperkenalkan diri bahwa kami dari pihak kepolisian dan menunjukkan tanda kewenangan untuk membuka kaca jendela dan berhenti. Namun ketika mengetahui hal tersebut, pengemudi yang akhirnya diketahui atas nama S ini berupaya untuk melarikan diri. Karena situasi padat, yang bersangkutan membanting setirnya ke arah kanan dan sempat menabrak 2 pengemudi sepeda motor
di sekitar TKP pertama di Jalan Daan Mogot di depan perumahan Kasat Jardin tersebut. Karena ada indikasi tidak patuh terhadap instruksi petugas selaku melakukan pengejaran kembali, dan juga diikuti oleh beberapa masyarakat yang memang mengetahui peristiwa itu, termasuk yang motornya sempat ditabrak oleh pelaku. Kemudian pada saat memasuki putaran atau U-turn di Jalan Tubagus Angke, penyidik sempat melihat pengemudi membuka kaca jendelanya dan membuang sesuatu ke arah taman yang ada di samping U-turn itu. Namun karena penyidik melakukan fokus pengejaran, dilakukan terus pengejaran yang dibantu oleh warga masyarakat yang memang mengetahui dan sempat dilakukan tindakan penabrakan oleh pelaku. Kemudian masuk ke arah belok kiri ke arah Jalan Daan Mogot, ada perlintasan kereta api. Itu juga penyidik beranggapan pelaku pasti tidak akan melakukan tindakan lain dan menyerahkan diri. Namun itu juga tidak dilakukan. Pelaku langsung membanting setir ke kiri, melewati trotoar dan masuk ke arah perumahan. Sampai di suatu tempat berhenti di Jalan Buntu. Itu pun juga penyidik beranggapan pelaku akan menyerahkan diri. Namun tiba-tiba pelaku memundurkan kendaraannya, menabrak petugas yang ada di belakangnya dan juga warga masyarakat yang kebetulan juga ada di belakangnya. Kemudian kembali dikejar lagi, dan karena dalam situasi lalu lintas di seputaran Jalan Daan Mogot memang pada jam tersebut cukup padat, mungkin pelaku berupaya untuk mencari jalur cepat dengan masuk ke jalur busway. Nah, di jalur busway, tepatnya di halte busway di daerah Grogol Petamburan, tepatnya di halte busway Grogol, itu ada pemberhentian busway. Sehingga ketika pelaku dan mobilnya masuk ke jalur busway, terhenti di situ. Kemudian petugas meminta kepada pengemudi busway untuk menahan kendaraannya untuk tidak melaju, dan berhasil diamankan di situ. Nah, dalam proses mengamankan pelaku dan juga orang yang ada di dalamnya, itu pun juga petugas mengalami kendala. Dan masyarakat pun juga banyak yang sudah mengetahui peristiwa itu, juga melakukan upaya berusaha untuk membuka pintu kaca mobil tersebut. Jadi kalau kita melihat tayangan video tersebut, di awal ketika ada yang berusaha untuk membuka pintu, itu bukan petugas Polri, tapi dari bagian dari masyarakat yang datang untuk membantu mengejar kendaraan tersebut. Nah, kemudian penyidik baru mengetahui setelah penumpang yang sebelah kiri membuka kaca pintu dan sambil berteriak mengatakan yang bersangkutan adalah saudara SJ atau Saiful Jamil. Karena situasi sudah cukup kredit saat itu, penyidik berupaya untuk secepatnya mengamankan orang yang ada di mobil itu dari upaya-upaya main hakim sendiri dari masyarakat. Karena memang faktanya masyarakat banyak yang mengejar kendaraan tersebut. Setelah diamankan, dibawa ke Mako Polsek Tambora, dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan termasuk tes urin. Dari hasil penggeledahan di kendaraan pelaku, penyidik menemukan sedotan yang diduga sebagai alat hisap narkotika dan klip plastik yang dalam kondisi terlipat dan sudah dibakar. Dari bukti ini penyidik melakukan tes urin terhadap pengemudi atas nama S ini, dan hasilnya positif, mengandung amfetamin dan metamfetamin. Kedua zat tersebut adalah zat aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Terhadap saudara SJ,
penyidik juga melakukan tes urin dan hasilnya negatif. Kemudian dari hasil interogasi ataupun pendalaman oleh penyidik, karena penyidik melihat pengemudi atas nama S ini di U-turn Tubagus Angke membuang sesuatu, ditanyakan. Dan dia mengakui bahwa yang dibuang adalah narkotika. Kemudian kita meluncur ke TKP, melakukan pemeriksaan di sekitar TKP dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus rokok seberat 0,21 gram. Dan saudara S mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari R yang memang sudah dilakukan profiling dan penyelidikan oleh petugas bahwa yang bersangkutan adalah penjual sekaligus pengedar narkoba. Dari keterangan S inilah kita berhasil mendapatkan ataupun menangkap R di rumahnya dan dilakukan penggeledahan. Terhadap R ini juga berhasil disita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram. Nah, kemudian kami mendalami terhadap keterangan daripada S dan R ini. Jadi memang pengakuan dari saudara tersangka atas nama S ini, dia sudah sering melakukan transaksi narkoba dengan membeli narkotika jenis sabu kepada R sebanyak kurang lebih 10 kali. Sehingga dengan ada informasi tersebut dan kita konfrontir dengan saudara R, dia pun mengakui bahwa dia sudah sering menjual narkotika jenis sabu kepada saudara S maupun kepada orang lain selain S. Sehingga patut diduga R ini adalah sebagai penjual ataupun pengedar narkotika. Terhadap saudara SJ, karena memang hasilnya yang bersangkutan negatif narkoba, nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan kepada pihak keluarganya. Dan setelah ini saudara SJ akan memberikan statement, keterangan, sekaligus mengklarifikasi terkait dengan viralnya video yang melibatkan yang bersangkutan dalam peristiwa pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemarin. Ini mungkin beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan media ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Iya. Mau bertanya Pak, berarti selama proses pengejaran itu Pak SJ ini berada di dalam mobil. Di jam pertama pertanyaan saya konfirmasi di jam kedua, kenapa dari SJ itu tidak memperhatikan si Stephen ini Pak? Kalau mau dikejar-kejar. Iya, jadi memang saudara SJ ini dari awal berada di mobil tersebut. Jadi berdasarkan pengakuannya, ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat zuhur di salah satu masjid di wilayah Daung Kali Angke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah polisi dengan menunjukkan tanda kewenangan, saudara SJ panik dan tidak mempercayainya. Sehingga dia berupaya untuk mencari perlindungan dengan pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas disampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa
akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotor. Pak, izin soal penangkapan yang dramatis itu Pak, kan antara polisi sama masyarakat jadinya simpang siur, dan yang berkata kasar siapa yang memaki siapa itu apakah benar polisi yang memaki? Iya. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini, dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau ditayangkan video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita proses juga bukan polisi. Nah, ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan diklarifikasi oleh saudara SC, bahwa memang fakta di lapangan, petugas yang ada di lapangan tidak melakukan pemukulan ataupun berkata kasar terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan buat tembak. Iya, betul. Bukan polisi juga. Setelah kita cross check di video dan kita tayangkan wajah si anggota itu, bukan anggota kami yang melakukan pengejaran. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga, makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Satu lagi, ada kabar juga ada letupan tembakan, atau benar sampai polisi meletakkan tembakan? Tidak ada letupan tembakan sama sekali. Gimana, Mas? Pak, pada saat si S itu masuk ke mobil, si R langsung kabur atau seperti apa Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu, si SJ berarti tahu transaksi atau tidak tahu peduli? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SJ sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi, situasinya baik-baik saja gitu. Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si SJ ini tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pemberian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SJ melaksanakan sholat di masjid di dekat seputaran TKP tersebut. Itu informasinya. Berarti si R mungkin langsung kabur ya Pak pada saat penyerahan transaksi ke S? Iya, karena memang sesaat setelah barang itu diserahkan oleh R kepada S, R langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Nah, itulah dari keterangan S itu tadi bahwa dia membeli barang dari S. Penyidik berhasil mengidentifikasi R ini sehingga dilakukan penangkapan, sehingga sinkron antara keterangan S dengan R, dan barang bukti yang didapatkan memang betul-betul hasil daripada transaksi kedua orang tersebut. R langsung ditangkap sore itu juga Pak? Iya, langsung ditangkap hari itu juga. Pak, ya. Itu ditangkap di rumahnya di mana ya? Dan biasanya dapat suplai sabu dari mana? Saudara R ini diamankan di kediamannya di wilayah Kedaung Kaliangke, dan dia mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang sedang kita cari, sedang kita dalami dari wilayah Kampung Narkoba. Boncos Pak atau Bahari? Antara di Boncos dengan di Kampung Baru. Pak, kan si S ini kan juga merupakan asistennya SJ ya Pak.
si S ini. Nah, artinya apakah si S ini juga menjual barang-barang narkoba ini kepada artis-artis lain gitu Pak? Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya, pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun. Dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia taunya S ini orangnya baik-baik saja gitu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik gitu. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya, dan tidak tahu sama sekali kalau memang aktivitas S ini juga ternyata sering terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga SJ betul-betul kaget dan dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba. Cukup? Pak, terkait pemeriksaan selain Udin, Pak, ada pemeriksaan kampus juga atau lain-lainnya? Iya, itu nanti sudah kita kirim sampelnya ke laboratorium dan nanti akan segera kita informasikan. Itu waktu berapa lama Pak? Belum. Oh, berarti walaupun hasilnya belum keluar soal rambut, udah tetap SJ dibebaskan Pak? Iya, nanti kan akan kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut. Dibebaskannya soal ini Pak? Nanti akan kita ini dengan penyidik. Itu teknis pelaksanaan kegiatannya. Apakah mungkin menunggu hasilnya besok sampai pengumuman hasil sampel rambutnya keluar atau bagaimana? Nanti teknisnya dari penyidik yang menangani kasus tersebut. Ada lagi? Cukup ya. Baik, setelah ini kami akan coba panggil saudara SJ untuk memberikan statement kepada rekan-rekan media. Di sini aja Pak. Di sini aja Pak. Sini aja deh, jangan lupa blokir. Bang Ipul. Bol. Kiri bol. Kanan bol. Bol. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Paling tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sigapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Bang Ipul mau nanya dong, kan pada saat kejadian Bang Ipul kan bersama sipir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju jalan? Baik, ya. Jadi gini,
Itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ makanya saya jerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal tolong, ini saya Saiful Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu aja. Pada saat Bang Ipul terus melaju nih, Bang Ipul sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di sedang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, Bang gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu. Dia bilang begitu, ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan. Dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia itu terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid gitu. Di masjid itu jam 2 siang, jam 2 siang kok sampai jam 3 lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh, karena di situ saya wudhu, rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya seperti itu. Tadi dia bilang mau ngasih pancing, sekarang segala macam bentuknya. Pas dia turun abang dropping itu benar bawa pancing segala macam? Iya, karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Temennya itu si R itu? Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Udah begitu saya dropin, dan saya langsung melaju. Nah, 1 jam dah, udah tuh dia udah 1 jam. Saya tunggu, ya udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa ya. Tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang, kenapa ini disetop? Udah saya berpikir, wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya Bang, itu abang sendiri tahu nggak Bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu. Itu aja sih. Tapi enggak Bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Saya justru fokusnya yang ngejar-ngejar gitu. Bekal, saya bilang begitu. Bang itu kan Bang itu pada saat buka mobil kemudian turun terus menjasa segala macam sampai jatuh duduk ke bawah, terus ada orang pakai bawa borgol.
apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian. Jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu, seperti itu. Ada kabar seret-seret itu besar atau enggak Bang Ipul? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak diseret. Jadi mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah hanya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Itu soal tadi dibilang 3 penyidik tadi itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena sedang dalam proses penyelidikan. Jadi kan harus berpakaian sipil, undercover. Dengan penyamaran itu. Bang itu maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau, saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu, seperti itu. Dan sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, Bang Ipul sempat dipertemukan dengan S. Belum. Kenal S di mana Bang Ipul? Waktu itu ngelamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Di mana? Dikenal dengan siapa atau dia ngelamar datang? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu. Dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia terindikasi narkoba. Berarti selama setahun ini nggak ada kecurigaan terhadap Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu. Karena yang saya pikir baik, ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Itu udah ketemu S mungkin di dalam apa? Udah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Apa yang dijelaskan? Tidak ada. Cukup ya? Oke. Kasih dan kasih Bang Ipul. Bang Ipul ini udah bebas ya Bang? Udah bebas dari sini? Oh my god. Perempuan siapa Bang Ipul? Acara bukan Bang Ipul? Anjir. I love you Rena. I love you Rena. Dangdut Saipul Jamil dinyatakan negatif narkoba dan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba oleh Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Sebelumnya diketahui Saipul Jamil dan asistennya diamankan polisi dari jalur Transjakarta di Jelambar, Jakarta Barat, karena terindikasi terlibat narkoba, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2023. Untuk saudara King Saipul Jamil dilakukan cek sampel rambut ke Kepaslapfor Mabes Polri untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sebagai pengguna narkotika atau tidak, ucap Syahdudi di Polres Tambora, Jakarta Barat, Sabtu, tanggal 6 Desember tahun 2024. Untuk King Saipul Jamil hasilnya negatif atau tidak mengkonsumsi narkotika, kata Syahdudi. Karena pemeriksaan dinyatakan negatif, mantan suami Dewi Persik itu, kata Syahdudi, kemungkinan akan dikembalikan kepada keluarga. Iya, nanti akan kita lakukan langkah lebih lanjut. Apakah besok atau hari ini, pulang, kata Syahdudi. Menurut Syahdudi, yang terlibat narkoba dalam kasus ini adalah asisten Saipul Jamil dan pedangdut itu sama sekali tidak mengetahuinya. Saipul Jamil juga dimunculkan ke hadapan publik. Pada saat keluar Polres, Saipul Jamil yang menggunakan hoodie biru dongker memancarkan senyum sumringahnya kepada awak media. Ia mengungkapkan jika kondisinya saat ini sehat usai diamankan oleh polisi karena kasus dugaan narkoba. Alhamdulillah sehat, ucap Saipul Jamil sambil tersenyum. Kepada wartawan, Saipul mengaku sama sekali tidak tahu kalau asistennya terindikasi narkoba. Karena kejadian ini, saya jadi tahu kalau ada orang dekat saya ada yang terindikasi narkoba, ujar Saipul. Kalian sama kurang motor itu iya.
Tarik penonton dulu. Kemarin Leon ada sih Deket rumah gue itu. Iya. Kak, gue minta dong nanti kamu tuh kalau bisa harus makanan apa? Deket itu rumah gue mah. Umpam nih kak, Umpam. kan umpam 2 Oh, Umpam 2. Iya. Iya. ini komplek Kalong itu tuh. iya Apa? yang gede banget tuh Aduh, pasar jengkol apa itu ya? iya pasar jengkol Iya, itu deket rumah gue banget. jauh juga rumah lu ya Deket rumah gue. Mana lihat alamatnya ada nggak? Siapa namanya? Biar gue kalau itu gue abis dari itu depan. itu gue ngambil ini Iya, gue pakai ini. Cek. Dari situ masih. Mau di sini tuh ya kak? Nggak tahu deh. Bukit Dago Oh iya tahu gua. rumah Bukit Dago apa katanya Iya. Itu mah. Siapa namanya? namanya Roy Kios. Sorry. nyalin dulu itu nyalin Ya, Sobat Kredit akan diselenggarakan rilis terkait penangkapan Saiful Jamil dari narkoba. Ini boleh di sini. Ganggu nggak? loh nyalain taruh sudah itu literan bisa turun lagi nggak? mana mbak Oh boleh. Thank you. Oke. Aman kok. Ya makaroninya OTW Rena. Ya. Makaroninya lagi OTW. Ada nggak? Bapak kan udah pakai gopay kan ya? Udah. Bilang aja bang, mau respon soalnya bang. Enggak, gue bilang enggak, gue tenang aja, gue di sini kok. Gue bisa cabut HP udah di sini. Oh, Demi makaroni.